Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya tentunya di Creator Genius. Pada pagi hari ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara pemasangan saklar pada instalasi listrik di rumah kalian masing-masing, yang mana harapannya dengan mengetahui cara masangnya Anda bisa mandiri ya. Jadi bila ada kerusakan saklar atau membuat saklar baru, tentunya tidak perlu lagi mengupah orang atau mengambil jasa dari orang lain. Oke, yang pertama akan saya coba tampilkan seperti ini ya. Bentuk saklar itu macam-macam. Ada yang saklar manual dalam arti tunggal ya, dalam arti tunggal, atau juga ada saklar yang dalam arti ganda. Mulai saja dari pemasangan. Untuk saklar tunggal, yang perlu kita ketahui, fungsi dari saklar itu sendiri yang paling pokok adalah memutuskan sebuah arus listrik dari pusatnya atau sumber listriknya ke arah beban ataupun perangkat yang menggunakan arus listrik. Sebagai contoh, mungkin bila Anda punya ampli, TV, dan perangkat elektronik lainnya, tentu sudah difasilitasi dengan tombol biasanya untuk menghidupkan dan mematikan. Itulah yang namanya saklar. Oke, langsung saja kita akan mengambil cara memasang saklar tunggal ya, atau saklar untuk yang tunggal, dalam arti hanya satu lampu. Oke, nah ini dia cara pemasangan saklar tunggal. Di sini saya sudah buatkan skemanya. Yang pertama adalah jalur yang hitam adalah sebagai ini ya, sebagai namanya arus negatif. Kemudian yang kuning ini sebagai arus positif. Jadi pemasangan seperti ini. Arus yang negatif langsung saja ke arah satu pin ya, daripada kalau di sini bidingan ya, bidingan lampu satunya itu main atau negatif ya. Kemudian yang positif kita informasikan dengan garis yang berwarna oranye ya. Jadi fungsi saklar itulah yang menjadi alat untuk memutuskan arus ya, arus positif bila masuk saklar. Waktu kita tekan on, dia akan mengalir ke arah lampu ini ya, bidingan lampu, dan akan menghidupkan lampu. Tapi bila kita ini klik off, dia akan memutuskan alur dari listrik yang positif ke arah lampu ini. Jadi bila ini diputus off, dia lampu ini akan mati. Jadi pemasangan saklar tunggal cukup seperti ini. Kalau kita lihat di sini juga bisa lihat skemanya ya. Skemanya di sini saya ini sudah animasikan dengan membentuk atau menyusun garis sehingga mempermudahkan untuk Anda sekalian memahaminya. Oke, selanjutnya akan saya berikan tutorial cara pemasangan lampu yang double. Cara pemasangan lampu double atau ganda. Kalau kita lihat di skema seperti ini,
Ini sudah ada caranya. Di sini juga saya sudah ini ya, kasih garis bantu lagi. Yang hitam ini merupakan arus minus atau min PLN, sedang yang oranye ini ya, oranye ini kita artikan sebagai arus positif atau plus ya. Caranya gimana? Caranya untuk mengetahui plus dan minus, kita tentunya harus punya alat yang namanya test pen ya. Di sini kita test pennya ada yang test pen manual, ada yang test pen pakai digital ya, dan cara megangnya juga demikian. Oke, kita kembali ke cara pemasangan yang double atau ganda. Untuk arus min tetap ke salah satu pin di dalam ke biddingan ya, salah satu kaki biddingan. Jadi karena ini harus menjadi satu, kita animasikan dengan garis yang tanpa putus ya dari dua lampu ini, karena minnya minus PLN nya harus satu jalur. Kemudian yang positif ini kita gambarkan, cara pemasangannya adalah harus masuk ke salah satu pin di saklar, kemudian untuk arus keluarnya di salah satu sisinya, karena di saklar itu sudah ada lubang-lubang yang tempat penempatan kabelnya. Jadi skema seperti ini, jangan lupa salah satu antara dua saklar ini harus dijumper ya, agar plus yang dialirkan dari sini itu bisa masuk ke saklar sebelah sini dan sebelah sini, sehingga waktu kita bisa memilih lampu mana yang akan kita matikan dengan cara memutus salah satu arus dengan menekan tombol saklar ini dalam posisi off. Umpama kita ini posisikan off, berarti yang lampu sini dia akan mati. Kalau sini masih on, berarti lampu sini akan tetap menyala. Kalau kita off dua-duanya off, berarti dua-dua lampu ini akan mati. Jadi mohon bisa dipahami, ini sudah saya animasikan dengan garis bantu, dengan membuat ya garis sebagai imajiner. Ini juga bisa dipahami untuk bentuk statis pemasangan saklarnya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya ya adalah pemasangan lampu yang kadang kita temui double dengan saklar itu sendiri. Sebagai contoh gambarnya seperti ini ya. Ini macam-macam, ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya itu lingkaran yang masuk ya, macam-macam ya, tergantung keberadaan Anda ya, di tempat Anda itu kayak apa. Oke, kita di sini akan ada notifikasi ya. Oke, selanjutnya akan saya bahwa garis biru ini adalah garis imajiner untuk arus minus PLN. Kita cermati ya, arus minus mengarah ke salah satu pin biddingan, dan juga dia akan mengarah ke salah satu konektor daripada alat ini. Tapi perlu diingat, yang dimasukkan di sini adalah yang posisi kontak. Makanya ini merupakan kebalikan dari gambar ini ya. Gambar ini di tampak belakang, kalau ini tampak depan.
Jadi yang sebelah sini merupakan yang sebelah sini ya, jadi stop kontaknya. Kemudian selanjutnya yang plus ini ya, garis plus, kita jumper ya. Yang pertama masuk pin di sini, kemudian kita jumper ke pin sini. Jadi secara garis besarnya antara plus di sini dan plus min di sini satu ya, dalam satu jalur ya, ini di dalam stop kontak. Kemudian untuk yang saklar, nah saklar ini kita pin, masukkan pin di sini, keluar ke lampu ya. Jadi ini gunanya untuk memutuskan arus atau jalur yang ke sini ya, ke arah bedingan lampu, sehingga saat diputuskan saklarnya dia akan mati, dan sebaliknya bila dihidupkan saklarnya dia akan nyambung dan menghidupkan lampu di sini. Untuk ini ya, stop kontaknya atau yang sini dia akan tetap paten ya, tidak mempengaruhi yang saklar di sini. Ini hanya bentuk pemasangan apabila saklarnya itu menjadi satu dengan stop kontaknya. Ini juga bisa dilihat skemanya seperti ini biar lebih mudah. Kemudian selanjutnya yang terakhir dalam tutorial ini adalah apabila ada, ini saya imajinerkan, kadang jarak dari rumah A dan rumah B ini sangat jauh sekali ya, sangat jauh, dan si A ini sudah punya listrik, si B belum punya listrik. Karena sangat jauh, biasanya orang yang menjadi kendala adalah pengadaan kabelnya. Umpama si A ini belum mampu memasang ampere sendiri, dia ingin menyalur dari tempat si A ini. Jadi cara yang paling simpel menurut saya, walaupun banyak kelemahan di sini, tapi yang paling simpel adalah kita main grounding ya. Main grounding dalam arti kita hanya mempergunakan satu kabel sehingga harapannya itu bisa lebih irit, karena kalau ini dua kabel berarti 2 kali lipat pembiayanya. Caranya sama, kita tarik plusnya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan grounding tanahnya ini, grounding tanah ini ya. Jadi minus, sebagai ganti minus arusnya adalah memanfaatkan grounding tanah di sini. Jadi yang harus kita lakukan adalah, kalau ini pusatnya, otomatis kalau dari PLN sudah dikasih grounding. Dari tempat kita saat nyalur kita harus membuat grounding sendiri, dalam arti sebagai penyambung ke sini itu harus punya grounding, dan grounding itu biasanya terbuat dari besi ataupun kuningan, ditancapkan ke tanah yang agak dalam ya, kira-kira 3 meter 4 meter, semakin dalam semakin bagus. Dan ini lebih simpel ya, kalau jauh melewati dataran, lewati pohonan, kadang-kadang agak kesulitan dalam arti apabila ada putus di tengah jalan tuh biasanya agak sulit ya, kalau kita ambil dua, putus yang sebelah mana di mana ya. Kalau main seperti ini, grounding ini akan lebih simpel karena otomatis hanya satu jalur ya, satu kabel, sehingga akan lebih mudah untuk mencari letak putusnya itu di mana. Kemudian kalau kita sudah mengenal tes pen digital seperti ini, dia sudah dilengkapi dengan namanya tune ya. Bila dia didekatkan sebuah getaran atau frekuensi listrik, dia akan berbunyi. Jadi akan lebih mudah lagi untuk mencari di mana sih letak putusnya kabel tersebut. Bagaimana misal ini sudah dialiri listrik, nah, kemudian kita belum tahu di mana putusnya. Setelah ya, ini imajinasi aja, test pen yang tune ini kita dekatkan dengan kabel ini, bila dia ada aliran listrik, dia akan berbunyi.
Itulah mengapa ada produk test pen digital seperti ini. Dan cara megangnya test pen ya sudah umum ya, salah satu ujung test pen harus disentuhkan dengan bodi kita, dalam arti tubuh kita. Oke rekan, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, jangan lupa like, share, dan saling mendukung biar kita bisa mengembangkan channel ini. Selamat pagi dan wassalam.